Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah salah satu ruangan di Kementerian Tenaga Kerja. Penggeledahan berlangsung hari Jumat kemarin dari siang menuju sore hari. Penggeledahan dilakukan di satu unit ruangan yang membidangi pekerja migran Indonesia. Ruangan itu berada di lantai 4 Gedung A Kemenaker. Penggeledahan oleh tim penyidik KPK diperkirakan berlangsung sekitar 2 jam. Namun, belum diketahui detail terkait penggeledahan tersebut. Diduga penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI. Direktorat yang berhubungan dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu namanya PT KLN, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Sehingga yang berhubungan dengan itu, saya kira. Ada berapa ruangan Pak ini? Saya tidak tahu persis, tapi saya dapat informasi di sini sudah bertemu dan sudah berkoordinasi dengan teman atau unit. Pada saat itu hanya satu unit saja. Penggeledahan tidak tahu persis saya, tapi bertemu dengan Pak Nyoman. Ada lagi? Pak Nyoman maksudnya bertemu dengan KPK atau seperti apa? Bertemu. Tadi apa aja yang dibawa Pak dari pihak KPK-nya? Saya dapat informasinya secara detail konkret tidak tahu, tapi kayaknya belum ada yang dibawa. Selain di Kemenaker, tim penyidik KPK juga bergerak menggeledah sebuah rumah di perumahan Taman Kota Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan oleh sekitar 8 penyidik KPK. Usai penggeledahan, petugas membawa 2 koper dari dalam rumah tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui lebih lengkap, sudah bersama jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat siang, Tifal. Tifal, apakah sudah ada keterangan resmi dari KPK pasca penggeledahan sekitar 2 jam lalu di kantor, maksud kami selama 2 jam kemarin di kantor Kementerian Ketenagakerjaan? Ini yang masih saya tunggu, Sisko, keterangan dari Otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir upaya saya lakukan kepada Komisioner KPK Alexander Marwata maupun juga juru bicara sekaligus Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri ini untuk menindaklanjuti apa-apa saja temuan dari tim penyidik KPK selepas melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja, persisnya di lantai 4 Gedung A, Gedung Kemenaker Jakarta Selatan. Saat itu yang dipahami oleh pihak Kemenaker, dalam hal ini Kabiro Humas Khairul Fadli Harahap, disampaikan saat itu bahwa dari para penyidik melakukan penggeledahan dengan durasi yang cukup singkat dari rentang Jumat siang hingga sore hari, dan diakui oleh Khairul mewakili Kemenaker tidak ada barang temuan ataupun juga barang-barang tertentu selepas melakukan penggeledahan keluar dari gedung Kemenaker menuju ke lokasi lain begitu, atau meninggalkan area Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tentu yang juga perlu dikonfirmasi lebih lanjut ini adalah sejauh mana dugaan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI ini dilakukan oleh otoritas KPK, karena banyak beredar kabar yang muncul di kalangan pewarta bahwa disebut sudah ada tersangkanya, kemudian terakhir kali disebutkan dalam proses penggeledahan kemarin itu sempat ada pertemuan antara KPK dengan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker I. Nyoman Darmanta. Bahkan disebut sudah ada kenaikan status hukum dari kasus ini. Tentu ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari otoritas KPK sedalam apa kemudian dugaan korupsi ini bermula, kemudian siapa-siapa saja pihak yang berperan, dan modus apa yang dipakai kalaupun kemudian dugaan korupsi itu betul sudah terjadi ataupun juga sudah dibuktikan dengan barang-barang bukti yang dipegang oleh kalangan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang diakui juga oleh pihak Kemenaker sejauh ini yang kami pahami bahwa mereka siap akan membantu penyidik KPK untuk memberikan keterangan-keterangan begitu, dan siap untuk menghadapi proses hukum, menghormati setiap proses penelusuran kasus ini yang dijalankan oleh KPK. Itu komitmen yang disebutkan oleh pihak Kemenaker. Lalu bagaimana kemudian dari otoritas KPK, ini yang masih saya tunggu keterangannya hingga saat ini, Sisko. Terus masih digali informasinya, dan yang juga menarik kan yang jadi sorotan adalah barang buktinya juga pasti ya, Tifal. Nah, kalau tadi Anda katakan di Kemenaker ini tidak ada barang bukti. Nah, kalau untuk di lokasi lain tadi sempat ada sebutkan mungkin ada barang bukti yang berhasil diamankan oleh KPK sejauh ini, Tifal.
Iya, ada dua lokasi sebetulnya proses penggeledahan yang dilaksanakan KPK. Tidak hanya di Gedung Kemenaker, tapi juga di salah satu kompleks perumahan, persisnya di perumahan Taman Kota Blok B2, nomor 9 Bekasi, Jawa Barat. Ini pelaksanaan penggeledahan berlangsung pada Jumat sore dan ini dilakukan atau dari keterangan warga yang menyebutkan saat itu ada beberapa mobil yang masuk ke kawasan perumahan dan disebut ada 2 koper yang dibawa selepas penggeledahan, kemudian sampai akhirnya dari penyidik KPK meninggalkan area perumahan tersebut. Nah, isi koper ini apakah berhubungan langsung dengan dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi dari sistem proteksi TKI ini atau ada hal-hal lain yang juga sudah didapatkan penyidik? Ini juga perlu diperhatikan ataupun juga menarik untuk dicermati lagi lebih lanjut dari otoritas KPK juga sejauh ini, Sisko. Yang perlu dipahami bahwa dalam undang-undang atau revisi undang-undang KPK diperkuat lagi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa proses penggeledahan ini kalau dalam aturannya ini diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang dan disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini sesuai dengan perintah dari putusan dari uji materi dari Mahkamah Konstitusi bahwa semua tetap berada dalam atas izin dari pihak pengadilan setempat. Nah, sejauh mana kemudian penggeledahan ini berjalan, apakah baru kali ini saja atau sebelumnya sudah dilakukan upaya penggeledahan, bahkan mungkin saja pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berhubungan langsung dengan dugaan kasus korupsi ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut karena sampai detik ini saya masih berupaya untuk mendapatkan keterangan terbaru dari otoritas KPK berkenaan dengan status hukum dari kasus ini, entah apakah betul sudah ada tersangkanya, lalu kemudian sedalam apa penyidikan ini dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sisko. Ya, tentunya kita akan menantikan informasi terbaru ataupun juga perkembangan terkini terkait penggeledahan di kantor Kemenaker. Terima kasih Tifal yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK.